Halo Ibu Tien, selaku dosen sosiologi kelas C. Saya Gracian Olivia Amahbel dengan NPM 3020210149 akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang suku Baduy. Yang pertama ada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy sendiri adalah masyarakat yang mengasingkan dirinya di pedalaman daerah Banten Selatan dan dikenal sebagai masyarakat yang mampu mengelola hutan dan lingkungannya sendiri dengan baik. Masyarakat Baduy dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar. Masyarakat Baduy dalam atau disebut dengan Panampik ialah kelompok yang sangat patuh dengan adat istiadat Baduy, seperti tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tidak memakai alas kaki, dan tidak ada elektronik, serta masih menggunakan pakaian yang biasa mereka pakai. Sedangkan Baduy luar atau Kenekes luar atau dikenal dengan Tangtu sudah mengenal teknologi dan sudah mengenal pakaian adat yang lebih modern. Selanjutnya ada 3 pembagian tingkatan dalam masyarakat Baduy yang dilihat dari faktor kepatuhan terhadap adat Baduy. Yang pertama ada Baduy Panamping atau Baduy dalam, yang kedua ada Baduy Tangtu atau Baduy luar, dan yang ketiga ada Baduy Dangka. Masyarakat Baduy tidak memiliki kelas dalam masyarakatnya. Mereka selalu bergotong royong tanpa melihat background atau dari mana masyarakat tersebut. Seseorang tidak berhak untuk berkuasa dan melanggar ataupun mengubah aturan atau adat yang sudah dibuat sejak lama. Dalam pemerintahan Baduy, pemimpin dipilih dari beberapa kelompok kepala keluarga yang sudah memiliki alur keturunan sebagai pemimpin. Dalam pemerintahan Baduy juga, struktur yang dibentuk untuk menegakkan ketertiban sosial dan supaya ikatan antar wilayahnya lebih erat. Struktur pemerintahan adat bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat Baduy. Tidak ada pembentukan suatu adat atau kebiasaan baru di sana, karena semuanya sudah berdasarkan peraturan nenek moyang yang sudah berlaku sejak lama. Kelembagaan masyarakat Baduy dibentuk dengan sederhana dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Baduy, mempertahankan kelestarian mereka, dan mempertahankan eksistensi kehidupan mereka di sana. Tingkatan pada masyarakat Baduy didasarkan pada kesucian atau ketaatan mereka kepada adat yang berlaku di sana. Dan Baduy dalam atau Panamping merupakan tingkatan yang paling tinggi karena mereka lah yang paling patuh akan adat suku Baduy. Selanjutnya sudah saya kutipkan struktur kepemimpinan di suku Baduy. Ada 3 puun yang memimpin Baduy dengan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama ada puun di Cikesik yang mengurusi masalah agama, menentukan kapan pelaksanaan upacara, dan berhak memutuskan hukuman bagi pelanggar adat di sana. Yang kedua ada puun di Cibeo yang mengurusi penerimaan masyarakat luar atau yang berhubungan dengan luar Baduy, seperti wisatawan yang akan hadir akan disambut oleh Puun di Cibeo. Dan yang ketiga ada Puun di Cikartawana yang mengurusi pembinaan warga, keamanan warga, kesejahteraan, dan memonitor bagaimana masyarakat Baduy. Selanjutnya, mengapa sih masyarakat Baduy luar lebih mengerti teknologi dibandingkan masyarakat Baduy yang lain? Di sini disebabkan karena banyak wisatawan yang datang dan masuk ke Baduy luar, sehingga Baduy luar lebih mulai mengerti teknologi dibandingkan Baduy yang lain. Nah, disinilah terjadi proses discovery dan invention. Discovery itu ialah penemuan unsur baru atau kebudayaan baru ataupun alat serta gagasan. Nah, invention ini akan terjadi jika discovery sudah diakui dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat tertentu. Dari kutipan video yang saya tonton, beliau berkata, sekolahnya sekolah tani, belajar dari saya atau dari ibunya. Masyarakat Baduy tidak mewajibkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang formal seperti bersekolah. Mereka mewajibkan anak-anaknya untuk belajar bercocok tanam. Masyarakat Baduy berpendapat bahwa jika menjadi orang pintar, malah akan melakukan banyak kesalahan dan malah akan merusak aturan adat yang telah diciptakan sejak lama. Pendidikan anak-anak Baduy hanya didapatkan dari pendidikan orang tua yang mengajarkan bagaimana melestarikan dan memanfaatkan lingkungan hidup agar mereka tidak kelaparan.
Masyarakat Baduy luar mengalami perubahan namun masih tergolong lambat. Perubahan tersebut diakibatkan karena bertemunya atau kontak sosial dengan warga luar Baduy, seperti wisatawan yang hadir ke Baduy luar. Dapat kita lihat dari perubahan cara berpakaian, cara berpikir, alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta Baduy luar sudah menggunakan listrik. Masyarakat Baduy hidup dalam aturan agama yang disebut dengan Sunda Wiwitan, yang percaya pada Maha Tunggal dan roh leluhurnya. Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan kepercayaan akan pikuku atau adat yang mutlak yang disampaikan para leluhurnya untuk dianut dan dijaga sebagai pegangan hidup sehari-hari masyarakat Baduy. Nah, rumah mereka pun harus menghadap ke arah selatan. Namun, banyak juga konflik atau masalah internal maupun eksternal dari masyarakat Baduy. Mereka memiliki permasalahan pendidikan akibat pendidikan formal yang ditolak oleh masyarakat Baduy, sehingga mengakibatkan tingginya angka buta huruf. Hal ini dapat mengarah pada persoalan sosial yang dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat Baduy. Faktor ekonomi juga pergeseran pola kehidupan sosial juga dapat mengakibatkan potensi antar warga Baduy. Banyaknya pendatang akan membuat Baduy pun menjadi punya perubahan baru. Mereka jadi ingin untuk mencoba hal-hal yang ada di luar Baduy. Nah, ini akan menjadi permasalahan antar warga Baduy. Hal ini juga berpotensi menghadapkan masyarakat Baduy pada persoalan yang mungkin dalam jangka panjang dan akan mengalami perubahan sosial yang semakin kuat. Perubahan-perubahan sosial ini dapat memperburuk tingkat kesejahteraan dan penurunan nilai sosial budaya secara umum. Akibatnya, perubahan sosial dan merosotnya nilai-nilai leluhur akan terjadi pada masyarakat Baduy. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan selama presentasi saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.